Selanjutnya akan kita siramkan dengan kuah. Wow. The moment of the truth. Kita mau belah. Seperti apa? Wow. Sudah terlihat melumernya. Wow. Wow. Hey yo, kita mau ngangkut air dulu sahabatku. Jadi udah sekitar 2 bulan ini instalasi air di rumah aku yang di sebelah itu bocor. Tapi bocornya di mana nggak tahu. Jadi tiap kali kalau aku mau masak, aku mesti ngangkut air kayak gini. Kita minta air dulu ya sama tetangga. Untung tetangganya baik banget. Tapi kan tetap aja ribet. Kalaupun boleh ngambil kan, mesti ngangkat-ngangkat air kayak gini ya kan. Tapi nggak apa-apa. Tetap bersemangat. Heyo. Aduh. Biasanya sebelum aku mulai aktivitas memasak, aku tuh wajib banget bersih-bersihin meja dapur ini, termasuk semua peralatan masak aku. Hari ini aku mau masak bakso singkawang. Kalian pasti penasaran seperti apa baksonya? Ayo kita mulai. Sekarang kita mau siapin daging sapinya dulu. Daging sapi ini aku beli dari pasar tadi pagi. Nah, kalau daging sapi yang kita beli langsung kayak baru dipotong gitu ya dari bongkahan besar, kayak gini baiknya nggak usah dicuci. Cukup dilap-lap aja pakai tisu. Tapi jangan sembarangan tisu ya sahabatku. Ini aku menggunakan tisu Heyo dari Paseo. Tisu dapur dengan kualitas premium yang food grade sehingga bisa digunakan untuk kontak dengan makanan tanpa rasa khawatir. Jadi tisu ini dia sudah OBA free atau optical brightening agent free. Nah, kalau tisu-tisu yang lain aku nggak tahu ya. Nah, cukup di tap-tap aja nih pakai tisu Heyo dari Paseo. Jadi tadi pagi aku sengaja minta bagian tengah-tengah supaya nggak terkontaminasi dengan bagian yang lain. Dan tips dari aku lagi, kalau kita mau bikin bakso, kita wajib beli daging yang masih seger kayak gini. Ini masih seger banget ya sahabatku. Pertama-tama kita mau trim-trim dulu. Kita akan buang silver skinnya dulu. Jadi kalau ada kulit tipis kayak gini kita buang aja. Jadi daging sapinya ini nggak usah dicuci. Cukup kita trim, buang sangat tipis seperti ini. Jadi daging sapi ini sudah super bersih ya sahabatku. Sudah tidak ada tersisa sesuatu yang kotor di sini. Selanjutnya akan kita potong. Ini daging sapinya cakep banget sahabatku. Selanjutnya daging sapinya ini akan kita potong kecil-kecil lagi. Kita potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian kita taruh di wadah seperti ini. Lalu daging sapi ini akan kita bekukan selama 2 jam di dalam freezer. Sambil menunggu daging sapinya kita bekuin, sekarang aku mau siapin kondimen tambahannya. Di sini ada babat sapi. Nanti juga kita akan gunakan kuah. Kuahnya pakai tulang sapi yang ada sumsumnya. Juga ada daging sengkelnya. Kita mau seduh babatnya dulu. Ini adalah babat-babat yang sudah aku bersihkan sebelumnya. Kita pakaiin jahe untuk menghilangkan aroma babatnya dan kita masukkan air dingin. Ini proses penyeduhan ya sahabatku supaya aroma babatnya berkurang. Sambil kita balik-balik supaya dia merata. Jadi kalau masak babat wajib banget ya diseduh dulu kayak gini.
supaya aroma babatnya berkurang. Setelah diseduh, dia akan mengkerut gitu ya, akan mengecil babatnya. Dari yang tadinya gede, hanya tinggal segini doang. Yang tadinya dia kayaknya lembut gitu, dia bakal mengkerut dan agak keras gitu. Dan ini harus kita presto yang agak lama, supaya dia jadi lebih empuk. Sudah hampir mendidih airnya, ini sudah sekitar 15 menit aku menyeduhnya. Kita angkat. Dan air rebusannya ini akan kita buang. Kita siram dengan air dingin, nanti akan kita bilas. Selain babat sapi, aku juga mau menyeduh kikilnya sapi. Sama tulangnya deh, kita mau seduh sebentar ya. Jadi kita akan keluarkan air butek dari daging dan tulang sapi ini supaya nanti kuahnya lebih cakep. Selanjutnya aku mau mempersiapkan untuk bahan topping kikil sapinya. Bukan kikil sapi ya, daging sengkel dan babat. Kita gunakan jahe iris, jahe muda. Ini sekitar 30 gram. Kemudian ada bawang putih 3 siung sekitar 20 gram. Kita juga gunakan bawang bombay. Dipotong kasar aja bawang bombaynya. Pakai bawang merah juga. Kita juga gunakan kayu manis dan bunga lawang. Juga gunakan bay leaf 3 lembar. Ini bay leaf ya sahabatku, bukan daun salam. Untuk bumbu kuahnya kita gunakan bawang putih. Ini aku gunakan 3 siung. Cukup dikeprek kasar gini aja. Pakein batang daun bawang 3 batang kayak gini. Kasih jahe sekitar 20 gram. Dan pakein bawang bombay sekitar 50 gram. Air buteknya sudah keluar, nggak usah lama-lama ya kita seduhnya. Ini sebentaran aja. Kita angkat daging sapinya, juga tulangnya. Selanjutnya kita mau panaskan minyak. Ini aku gunakan minyak bawang. Kita tumis perbumbuan ini hingga harum. Kita pakaiin kecap asin sekitar 20 ml supaya aromanya lebih sedap. Selanjutnya kita akan masukkan ke panci presto supaya lebih cepat empuk ya. Kita masukkan babat sapinya, tulang sumsum kita masukkan, juga daging sengkel. Kita masukkan air 2 liter. Kita pakaiin garam sedikit aja dulu, sekitar 15 gram. Pakaiin kaldu rasa sapi sekitar 25 gram. Kita akan presto selama 25 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Kita mau cek seperti apa daging sapi dan babat sapinya. Kita mau angkat dulu. Ini daging sengkelnya pastinya sudah empuk banget. Babat sapinya pastinya juga sudah empuk. Selanjutnya kita mau angkat bumbu-bumbunya supaya nanti kuahnya nggak banyak ranjau. Kita mau tambah air lagi supaya kuahnya jadi banyak. Dan kita masak lagi sampai mendidih. Kuahnya sudah mendidih kembali, kita matikan kompor supaya nggak bertambah asin. Daging sapinya sudah aku keluarkan dari kulkas dan ini dia setengah beku ya sahabatku. Sekarang akan kita haluskan menggunakan chopper. Kita masukkan daging setengah beku ini ke dalam chopper.
Wajib banget daging sapinya dibekuin dulu ya. Dan kita tambahkan dengan es serut. Sambil kita turunkan yang bagian atas, kita chop lagi. Pastikan kita chop sampai dagingnya benar-benar halus dan benar-benar kalis. Daging sapinya sudah cukup halus dan sudah kalis. Ciri-cirinya dia menggumpal seperti ini ya. Selanjutnya kita akan masukkan garam. Kita masukkan juga kaldu rasa sapi, langsung aja. Kita chop lagi. Lihat adonannya sudah sangat halus. Selanjutnya kita masukkan lada bubuk. Aku gunakan lada bubuknya 1 sendok teh. Masukkan putih telur. Ini putih telurnya sudah dibekuin juga. Selanjutnya kita masukkan bawang goreng. Ini adalah bawang merah goreng dan bawang putih goreng yang sudah aku haluskan sebelumnya. Kita aduk sebentar aja. Terakhir kita masukkan tapioka. Kita aduk sampai rata aja ya. Dan adonan bakso pun sudah siap untuk dicetak. Supaya mudah mencetaknya, aku akan pindahkan ke dalam baskom. Supaya lebih mantap, baksonya kita pakein keju. Kita ukur dulu. Kita akan kasih potongan keju yang agak gede. Kondisi kejunya ini dibekuin ya sahabatku. Maksudnya ditaruh di kulkas dulu supaya dia bentuknya bagus seperti ini. Adonan baksonya kita ulenin sekali lagi supaya tapiokanya benar-benar tercampur dengan baik. Ulennya sebentar aja ya, jangan kelamaan karena nanti bakal jadi benyek kalau terlalu lama diulennya. Nah, sekarang kita akan bentuk baksonya. Kita ambil 1 potong keju lalu kita masukkan ke dalam baksonya seperti ini. Pastikan kejunya tuh benar-benar di tengah, jangan sampai keluar ya sahabatku. Sudah cukup bulat kan sahabatku? Kita cemplungkan ke dalam panci. Ini airnya sudah aku didihkan sebelumnya dan sekarang apinya dalam kondisi mati. Kita masukkan lagi potongan keju ke dalam adonan dan kita tutup lagi. Sambil kita bantu dengan bulat-bulat gini. Ya ampun, sisanya hanya segini doang sahabatku. Sekarang aku mau bikin bakso kecil-kecilnya. Kita cetakannya pakai yang 15 mili. Segini aja ya. Sahabatku, aku udah yakin banget nyiapin keju sebanyak ini. Tapi jadi baksonya hanya 5 buah saja. Kita simpan aja, besok akan kita bikin lagi dengan adonan yang lebih banyak. Baksonya sudah mengapung dengan sangat gedenya. Sekarang akan kita angkat. Lihat, gede banget nih sahabatku. Kita cemplungin ke air es supaya dia lebih kenyal-kenyal. Jadi kita rebus baksonya cukup sampai mateng aja ya. Setelah mateng, kita cemplungin ke air es supaya dia nggak jadi benyek baksonya. Selanjutnya kita mau masak topping. Ini adalah babat yang sudah dipresto tadi. Kita potong tipis-tipis seperti ini. Ini namanya babat jarit. Sedangkan yang ini namanya babat sarang tawon. Babatnya dipotong tipis-tipis seperti ini ya sahabatku.
Kemudian akan kita sisihkan dulu babat sapinya. Selanjutnya kita mau potong-potong daging sengkel yang juga sudah dipesto tadi. Jadi ini dia udah empuk banget ya, tinggal kita iris tipis-tipis. Kemudian kita mau tumis jahe. Jahenya ini ditumis sampai harum. Kemudian kita masukkan bawang merah sampai harum. Baru kita masukkan kayu manis, bunga lawang, bawang bombay, bay leaf. Semuanya akan kita tumis sampai wangi. Ini tumisnya bertahap kayak gini supaya dia keluar aromanya dulu, baru kita masukin kecap asin. Tumis lagi sampai harum, baru kita masukin daging sapi sengkel, juga babat sapi yang sudah dipotong-potong. Jadi ini masak sebentar aja ya sahabatku, supaya dia lebih asin aja. Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan kuah yang tadi yang kita masak ya, kuah beningnya itu kita masak sebentar. Udah deh, kita angkat dan kita sisihkan. Suhu baksonya sudah adem. Sekarang kita akan angkat dan kita pindahin ke tirisan. Metode ini untuk mencegah supaya baksonya nggak jadi benyek ya sahabatku. Oh ya sahabatku, aku mau kasih lihat hasil baksonya ya. Kira-kira seperti apa? Apakah cukup kenyal? Tuh, ini mah cakep ya sahabatku. Tuh ya, coba kita lempar di atas talenan. Jadi kalau dia mental, itu artinya dia membel-membel ya sahabatku. Heyo Paseo tisu basah dapur, inovasi baru yang hadir sebagai solusi bersih-bersih sehabis aktivitas memasak untuk kamu yang anti ribet. Lembaran super besar dengan EPG deterjensi cukup sekali tarik dan usap untuk membersihkan minyak tanpa perlu tambahan sabun. Bebas alkohol dengan ekstrak citrus dan olive oil, tidak perlu khawatir tanganmu kotor, bau, atau iritasi. Sedangkan yang ini adalah Paseo Heo Kitchen Towel Roll Tissue. Dilengkapi dengan emboss berteknologi oil interlocking yang bisa menyerap minyak dalam makanan atau gorengan kesukaan kamu untuk kamu yang ingin hidup lebih sehat dan bebas dari kalori berlebih. Kita juga menggunakan bawang goreng, bawang putih goreng, sawi chai sim, daun bawang kecil, ada toge, ada bakso ikan, ada kue tiaw, ada sambal cabe, dan jangan ketinggalan pakai sonkit. Jadi bakso Singkawang itu sangat-sangat komplit ya kondimennya. Sekarang kita akan sajikan bakso Singkawangnya. Pertama-tama kita mau seduh dulu kue tiaw. Seduh sebentar aja. Pakein bakso. Ini baksonya super banyak ya sahabatku. 1 yang jumbo, 2 bakso ikan, dan 2 bakso yang kecil. Pakaiin sawi dan toge. Kita masukkan potongan babat jaritnya. Jangan lupa kasih tahu gorengnya. Kita kasih 2. Selanjutnya akan kita siramkan dengan kuah. Wow. Pokoknya ini toppingnya berlimpah-limpah dan nggak habis-habis ya sahabatku. Sampai bingung aku menempatinya. Kasih irisan daun bawang, bawang putih goreng, dan bawang goreng. Jangan lupa saus cabenya dan juga jeruk sonkitnya. Sahabatku, seperti ini dia bakso Singkawang. Buat sahabatku yang masih Gen Z, kalian coba belajar bikin baksonya dulu ya. Gimana rasanya? Ayo kita coba. Sebelum saya memakannya, yang terpenting aku mau kasih lihat bakso kejunya dulu. Ini penting banget dong, ya nggak sih? Jadi kalau kalian pergi makan di satu tempat yang apa sih namanya tuh the queen ya, the king of the show-nya gitu ya kan. Nah ini the moment of the truth. Kita mau belah seperti apa. Wow, sudah terlihat melumernya. Wow. Wow.
Ada kejunya sahabatku. Kita mau coba makan. Kita mau celupin ke kuah aja. Kita mau makan kejunya dulu. Jadi kejunya tuh gurih banget ya. Tadi aku berharap kejunya nih yang lumer, yang sampai bisa yang ngalir gitu ya. Tapi dikarenakan ini udah cukup lama aku rendam di air es dan aku lupa untuk merebusnya lebih lama. Jadi dia kembali lagi membeku lagi ternyata. Tapi nggak apa-apa, ini so far so good. Yang penting rasanya enak. Kita mau makan baksonya dulu. Kalian bisa dengar nggak bunyi kriuk-kriuknya? Jadi ini beneran ya, baksonya nih dia tuh yang kenyal banget. Yang terpenting dalam resep satu ini, ininya harus berhasil dulu ya. Kalau masak yang lain-lainnya tuh gampang banget. Baksonya ini penting banget dan ini sukses banget baksonya. Oh my god, enak banget. Kita aduk-aduk. Aku sampai lupa. Peraskan jeruk songkit, ini penting banget. Jadi kalau mau makan bakso Singkawang, penting banget peraskan jeruk songkit supaya dia kuahnya tuh ada rasa kecut-kecutnya gitu. Cabai rawit murni. Kita aduk-aduk lagi. Wih, tampak seger kan sahabatku? Tuh. Jadi menurut aku Gen Z itu harus tetap bisa masak ya. Karena penting banget bisa masak itu menurut aku. Kita cemplungin lagi deh bakso gedenya ini. Balikin lagi ke dalam. Tuh, cakep banget kan babat sapinya. Ada kue tiaw. Makan lagi. Oh my god. Jadi sejujurnya aku mempersiapkan kondimen untuk bakso Singkawang ini itu banyak banget, capek, jujur ya capek. Tapi kalau udah jadi, tinggal duduk makan kayak gini, itu rasanya puas banget, sumpah. Rasanya tuh kayak bangga gitu ya. Oh my god, enak banget, sumpah. Nyatoh. Oh my god, ada yang netes-netes. Sebentar, aku lap-lap dulu ya. Jadi aku paling nggak bisa kalau ada sesuatu yang kotor gitu ya. Kalau makan tuh wajib banget bersih. Nah, aman. Heyo Paseo ini eksklusif hanya tersedia di Official Store Paseo.